Ketika kita ingin untuk datang ke halakoh menempa diri yang bernama suluk, jangan dianggap kita ko adalah orang yang mulia. Tapi kita ko adalah orang yang paling hino. Habis itu masuk surau dah. Anjing garang yang babolang tujuh boleh. Itulah yang dikurung di surau kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang kita hormati dan kita muliakan pimpinan halaqah kita beserta keluarga beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa tambah-tambah juga kesehatannya zahir dan batin. Dia kesempatan untuk selalu membimbing kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yang kita hormati para mursyid dan khalifah, nenek mama, alim ulama, kaum bapak dan kaum ibu, sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam kini kita dapat sama-sama hadir di halaqah kita dalam rangka bersilaturahmi, namanya menyambung rasa dengan guru-guru kita. Doa dan harapan kita sesuai dengan perintah Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah dengan tali Allah keseluruhannya. Sehingga dengan adanya menyambung rasa kita Bapak dan Ibu, Allah himpun kita walaupun jasmani kita berjauhan, tapi dalam rohani hendaknya kita selalu bersama-sama sebagai salik berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan datangnya bulan Maulid, kita baca sejarah, kita besarkan hari kelahiran beliau, timbul hendaknya rasa cinta di hati kita, sebagaimana beliau mencintai kita sebagai umat. Bahkan kita adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau bercerita kepada sahabatnya, Bapak dan Ibu, aku merindukan saudara-saudaraku. Bertanyalah sahabat, siapa nan saudara engkau wahai Rasulullah yang engkau rindukan toroi? Sementara kami selalu bersama engkau. Jawab Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Itu yang mana yang saudara engkau wahai Rasulullah? Yang saudara ambo adalah orang yang tidak pernah basuh jambo tapi nyo beriman, tapi nyo yakin jambo. Mudah-mudahan kita termasuk dari saudara Rasulullah. Amin. Ya mujibas saidin. Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita awali dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah dijadikan Al-Fatihah itu sebagai wasilah untuk pembuka hati kita, perasaan kita, pengguna kita yang masih tertutup. Di samping itu, kita mohon juga kepada Allah, Allah sampaikan bacaan kita kepada kedua orang tua kita, keluarga dan seluruh guru-guru kita, kawan-kawan kita, umumnya kaum muslimin dan muslimat. Ila hadratin nabiyana Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
wa ala hazin yas'ulil lailahum wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu sedang jemaah yang dimuliakan Allah, untuk meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita menjadi orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sebagai saudaranya, bukan sebagai kita sebatas mengaku sebagai umat, tapi diakui hendaknya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada doa siap maghrib tadi dan kita doa dari khalifah kita, dari sanak kita dasar tadi, Allahumma rzuqna mutaba'atan. Apa tadi kalimatnya itu dasar? Mutabi'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, kaulan, fi'lan, wa ta'atan wa amalan solihan wa'dah. Itu nya tuh. Jadi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita pun diagia untuk bisa mengikuti Rasulullah awalnya, akhirnya, zahir dan batin. Awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Kaulan, fi'lan, ta'atan, amalan solihan. Bara buah banyak ada. 2 kali ompek nak. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Lampek. Kaulan, fi'lan, wa ta'atan, wa amalan solihan wa'dah. Nah, ada 8. Nah, itulah yang kita contoh. Nah, kita pereso dari akhir. Sebab yang pertama itu gak boleh. Nah, kita pereso dari akhir. Yang dari akhir, amalan solihan. Untuk mencontoh Rasulullah, tentu kita tahu dulu contoh apa amalan soleh yang dibuat de Rasulullah. Amal soleh kita tahu Bapak dan Ibu, seluruh perbuatan tubuh nan kasa iko disebut dengan amal. Nah, dia aju korojo nan taloke di tubuh kita nan kasa, itu namanya amal. Korojo tubuh nan kasa aku ada nan elok, ada nan buruk. Nah, seluruh nan elok itu disebut amal soleh. Amal nan elok, amal nan rancak, korojo nan elok. Nah, Rasulullah ndak pernah ada tubuh nan kasanya kok mengaku korojo yang salah. Amalan solehan. Di amal soleh itu bukan sekedar ibadah, sembahyang, puasa, sholat, zakat awak, infak awak, bahkan haji dan umrah. Bukan sekedar itu, seluruh perbuatan yang kasar. Ndak ada nan buruk yang dilakukan di Rasulullah. Itu yang kita ikut. Baru kaulan wa fi'lan wa ta'atan. Kalau ketaatannya Rasulullah dalam sejarah banyak wak baca sampai bongkak kaki dek itu lamunya togak dalam sembahyang. Lata kolok pula istrinya tersentak di coliak balik, inyo masih dalam kondisi rukuk. Dicoliak pula balik masih dalam kondisi sujud. Tersentak lo balik dicoliak masih dalam kondisi duduk. Baraga panjang solatnya Rasulullah. Itu ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita jadikan contoh. Kaulan wa fi'lan, perkataannya ba'ah, perbuatannya ba'ah,
itulah yang kita jadikan suri teladan. Di semakin mengenal kita kepada perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, tentu semakin mudah kita dalam mencontoh. Maka untuk memudahkan kita Bapak dan Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan ada CCTV-nya di dunia aku. Itu CCTV-nya tuh yang potretnya contoh apa amalan Rasulullah itu dia gambarannya di dunia walaupun inilah lama meninggal. Saya kecek beliau al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris nabi. Itu sama aja CCTV itu. Cuma ndak ada kelengkapan di situ Bapak dan Ibu. Mesti kita coba lihat dulu dari kamera yang lain. Coba lihat lo kamera iko sehingga lengkap jadi. Nah, ndak bisa cik kamera aja pandang. Nah, apa sebab? Nah, kan menengok kita orang masang CCTV di masjid atau di kodai bagai. Nah, induknya layarnya ada dalam kamar beko. Ketika nang kamera siko aja tengok, berarti nan tampak beko hanya seperompek dari ruangan surau. Nah, sementara yang di luar dan tidak akan tahu kita sama sekali. Maka banyak kamera yang mesti kita perhatikan. Itulah ulama warasatul anbiya. Mungkin di guru kita iko yang dilebihkan di Allah. Mungkin di guru kita iko yang dilebihkan di Allah. Mungkin di orang eten iko yang lebihkan di Allah. Akhirnya semakin banyak yang kita kenal ulama sebagai pewaris Nabi, maka semakin komplit, semakin lengkap lah di kita nampak CCTV-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Itu seanan sebenarnya yang ulama pewaris Nabi itu. Seorang pewaris ini pasti mewarisi. Tapi syaratnya warisan itu dapat ketika ranjinya lay sampai kepada Rasulullah. Itulah dalam kaji kita yang disebut dengan silsilah. Jadi ketika awak lun memegang sebuah silsilah lay, sebenarnya awak lun tamasuk lay sebagai pengikut al ulama warasatul anbiya. Nah, situlah maka pentingnya di kita bahasa kitanya membiak kaji berbaiat untuk menyambung silsilah. Nah, supaya kita bisa mengikut. Tidak bisa kita langsung mengikut Rasulullah dan awak tidak kenal jinnya. Maka ikutlah dulu orang yang mengikut kepada Rasulullah. Siapa yang mengikut kepada orang yang mengikut kepada Rasulullah? Dirunut sampai ke bawah. Itulah guru-guru kita. Jadi kecik beliau, kun ma Allah. Hendaklah kalian beserta dengan Allah. Fa illam takun ma Allah. Ko alun bisa awak beserta dengan Allah. Fakum ma'a man ma Allah. Hendaklah kamu beserta dengan orang yang beserta dengan Allah. Jadi kita tidak bisa langsung Bapak dan Ibu apalagi masuk-masuk kita kini. Nah, maka mesti kita ikut dulu. Dan itulah sebenarnya yang dihimpun di dalam kajian tasawuf, dalam kaji torikat. Kalaulah dapat kita mengikut sebuah silsilah, apapun nama torikatnya, sembaranglah, tapi silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Nah, numpanglah situ. Banamulah dari segi amalannya disebut dengan amalan torikat. Dan sebagai orang torikat, kita harus mengerti dulu, harus paham dulu apa itu torikat. Kalau tidak paham, awak tidak ngerti awak apa itu torikat, nan ompe awal kau tidak akan tersingkuk. Tadi, awalan wa akhiran, zahiran wa batinan. Ini mesti terhubung kita dulu. Baru nampik ke tersingkuk. Apa itu yang akan tersingkuk itu? Nah, awalnya Muhammad itu adalah Rabbani. Akhirnya adalah Nurani. Zohirnya adalah Jasmani. Batinnya adalah Ruhani. Nah, itu juga cirinya. Apanya awak kamu ngolah dan nampik kok? Tidak akan pernah basuh ketika awak alun menyambung silsilah. Ketika awak alun sebagai pewaris. Nah,
lah masuk bona awak jadi pewaris, namu amaliyah kita namanya amaliyah torikat, maka pahami dulu duduk bona kita dulu dalam torikat itu. Apa itu torikat? Torikoh. Ada 5 hurufnya. Ada huruf to, ada huruf ro, ada huruf iya, ada huruf kaf, dan ta marbutah. 5 hurufnya. Nah, kalau kita pahami dan kita jadikan sebagai cambuk untuk diri kita. Iyalah jadi orang torikat kita, atau kita masih mengaji torikat. Mengaji torikat je toroi. Nan jadi orang torikat, alun jelai. Nah, kita peraman sih kau. Yang pertama huruf to. Taat. Patuah. Kalau bahasa guru kita sesuk Bapak dan Ibu, taat dan patuahnya itu sebagai orang torikat. Tenjunya guru, langsung dibulein sekali. Topuatnya guru, langsung dibukaan sekali. Ndak pernah batanya, tenjunya guru. Balik ke ditinju, itu keluar wadinya. Topuat, apa sebab kali topuat? Itu bahasanya. Artinya apa? Apunannya guru itu ndak bisa kita bantah. Ketika awak membantah, disitulah kaji itu ndak omoloke. Tapi kok dalam pandangan torikat kok Bapak dan Ibu, ndak dalam pandangan syariat nah. Dalam pandangan torikat. Nah, contoh, amalkan zikiriko sekian banyak. Baiko caro. Semuanya ada bona, dia harus baiko caro. Nah, itu kok tiba kita dalam khalwat tuh, agulung aja lah kasu tuh pulang kali. Percuma itu duduk di surau. Tidak itunya Pak. Sekete aja. Nah. Sebab Bapak dan Ibu, ini kita ada aturan-aturan nanti yang dibuat di guru yang mesti kita patuhi, dan ketika tidak pernah mendongkol hati wak ketika aturan itu dilokiin kawak, disitulah awak jadi orang terikat. Tapi ada aja bagi sianya di hati deh, malah aja ikut deh apa. Lah, awak sinyak nyawak nyanyo seten. Awak juang inyak bedokik tapi dibawa ke ujung ten. Lah. Ndak om kaji itu lokik. Baik tujuh sebenarnya dari segi amaliyah yang mesti kita wiridkan, iko kakok jo guru. Deba balik lokir le ambola 3 kali sulut tulang lo situ le tuhnya. Nah, kalau lah sontiang awak jalan di rumah aja le. Nah, lo dia datang ke surau. Kalau dak kamu dia patuin dek guru. Ambola khalifah lainnya kaji ambo, kini ambo nak suluk le, tu itu lo amalan khalifah lah. Beda amalan itu. Beda tuh nolak khalifah aja murid. Nah, ini sebenarnya itu yang membuat kita jauh. Ketika awak adojo mendongkol sekete, membuat hati awak semakin mati. Maka kalau iya orang terikat, kita kok bak kato guru dari segi amalan. Nah, dari segi amalan, kojo nang kadikako, kita baknya guru. Nah, satu. Yang kedua, redo. Alun riyadatul qalbi, alun rasa rindu hati kepada Allah, tapi redo dulu terhadap keputusan Allah. Redo terhadap keputusan Allah, alun kan basu kalau awak alun redo terhadap ketentuan guru. Nah, itu benar orang terikatnya. Anyo guru mesti redo awak. Redo itu basonang hati awak dalam menerima. Biasa doja mau pek sekete. Ndak muah. Maka mengonaan mutu qabla anta mutu itu dalam kajian kita Bapak dan Ibu gampang. Kalau awak lihat muah, bah gampangnya. Alun kan bisa awak le mutu qabla anta mutu ketika awak alun bisa memposisikan diri sebagai mayat di hadapan guru. Mbak Amai. Kok kan dia geng kok telontang, kok kan dimondian. Mbaknya nyuwang nih duit. Nah, pakailah contoh itu loh. Awak mengaji aja, awak bau sawo aja.
mangaki untuk latihan zikir, khalwat sekian hari supaya bisa persiapan untuk mati. Dicarilah kaji untuk mati, mutu qabla anta mutu namo. Tiba di surau, awak dak mau dipatuin. Tidak kan mungkin itu bersuo. Nah, ini jadi moi awak dulu di hadapan guru. Baru awak bisa mutu qabla anta mutu tu loke kawak. Moi orang nak mati, berarti awak nak mati. Guru adalah orang yang hidup. Yang mati bak kata orang yang hidup. Jangan orang hidup lah diatur dia mati. Apa awak nak mati? Hati awak yang mati. Maka ketika hati awak mati, maka menyorahlah awak kepada orang yang hidup. Karena awak kasurau kan supaya hati awak hidup. Maka reda dulu. Baknya guru lah awak terima dengan senang hati. Malahan Bapak dan Ibu, ketika awak biasanya orang yang dimuliakan, tiba di surau supaya direndahkan, itu adalah ujian yang paling borek. Biasa awak sianu, akhirnya posisi awak iwana direndahkan. Bahkan orang yang biasa-biasa saja, kodoknya basopai je guru, kodoknya basopaha je guru. Dan kita kesempatan contoh itu tu tidak bisa sebab jauh atau di belakang, jauh di ujung. Tak basuh bona je guru dah. Tapi ketika itu terima dengan redha, Allah sedang mempersiapkan batin kita untuk menerima karunia-Nya lebih luar biasa. Sulit taraso dawak di balik nan sulit itu pasti ada imbalan dan godang. Nah, maka kasurau ko sebenarnya kita Bapak dan Ibu itu yang kita hilang-hilangkan. Ana mau untuk keakuan diri, ego awak. Tinggallah dulu sianu awak tuh. Awak biasa kayu, awak orang bapangkai, awak pemuka masyarakat, tinggal di luar, jangan dibawa ke dalam surau itu. Baru itu, yang dituju adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang dimuliakan di Allah itu adalah orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Kondisi hati dan sebenarnya. Ingin juga jadi orang mulia, pandanglah nan di balik guru itu. Di balik nan zahirnya itu. Mana lo biar doki hati wak ketenola pada hati guru. Mana lo biar doki hati wak ketenola daripada hatinya seorang khalifah. Tentulah pasti Bapak dan Ibu, inyo deklah lebih awal inyo melaksanakan latihan zikrullah, tentu hatinya akan lebih hidup ketika itu. Maka jangan merasa tinggi pula wak darinya. Jangan merasa mulia lo darinya. Ya, dan si anu, yang dia atur-atur lo lainnya. Ayo boleh. Kalau lo nomor, berarti awak baru sekedar mengaji torikat. Sampai bila kita akan mengaji panjang aja. Nah, itu baru 2 huruf. Huruf yang ketiga. Toriqah, huruf ya. Keyakinan. Yakin. Kalau latibu diyakin itu Bapak dan Ibu, puncak daripada keyakinan itu, inyo akan berada di lapisan hati awak yang paling dalam. Dia aju usaha yang sedang kita lakukan, baik secara zahir maupun menurut ruhani sesuai dengan kaji-kaji yang disuruh amalkan di guru. Yakin aja lawak, ndak usah bertanya kok mau diajak kowe. Tinjunya guru, kapan sekali tangan awak. Jangan bertanya aja, yakin aja lah. Yakin. Apa yang diyakini? Kaji yang lah ditunjukkan kawak tuh. Apa gunanya? Tentu untuk menyampaikan kita kepada Allah. Di ketika ada aja baru bertanya-tanya di dalam tanda keyakinan awak muslimah. Nah. Yang keempat, huruf kaf. Qanaah. Nah, qanaah itu latihan juga, riyadhah juga. Apa itu qanaah kecil Al-Imam Ghazali? Merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak merasa kurang, nah, tapi merasa
cukup. Kita kini kan masuk kurang dan banyak. Dia aja itu dulu merasa cukup tuh di hadapan guru. Disuruh gitu aja qanaah itu. Boleh sekarang dibawa kemari gula 3 kilo, kopi lah 2 cupak, tiba disuruh wak sodiko dia pergi makan. Wak biasa, yo condohan namo, ya boleh, sanduan saya, akhirnya dia kan saya ya. Tahu sodiko ya makan cak lah 1 kilo, jadi bawa boleh. Ya, tak sebulan saya sumpit di bawah. Dia merasa cukup lah situ dulu. Walaupun banyak wak bawa gula, bawa kopi, tapi jatah sakorek galenya. Dia timu je lah. Jadi bawa lo teromos ke kelawat tuh. Bakal kita kan bawa teromos gini. Disitulah makanya kita jauh aja Bapak dan Ibu. Latihan itu kurang maksimal, syarat-syaratnya kurang kita penuhi. Padahal di situ tuh kita sedang menundukkan hawa nafsu. Nak jangan diselimui juga hati waktu dinya, ditundukkan. Anong kondainya tuh jangan dia. Kan itu sonana. Nyo nak tambuah, jangan kita tambuah. Tapi di kita kan itu nolun terpasang. Lah sudah tarawih, sudah tawajuh, aku main sonta, kadang-kadang aku main sonta lah sudah sahur aja masuk apa boleh. Jadi itulah gitu. Nah, yang terakhir yang borik mana? Itu huruf ta marbutah. Ta marbutah itu kalau tengok di Al-Qur'an, wal malaikah itu ada pakai ta marbutah. Kalau dalam qawaid bahasa Arab, ta marbutah itu melambangkan muannas atau untuk perempuan. Apakah malaikat itu perempuan? Tidak. Tapi fungsi ta marbutah di situ menandakan banyak. Di bawah kajian kita dalam huruf thoriqah tadi, ta marbutah itu maksudnya itu menandakan yang orang thorikat ko sukunya bagami-gami. Tapi kalau lah sukunya seorang-seorang aja, itulah sontiang bona mungkin kaji deh. Sajak keluar suluk lah di rumah aja beramal, tak pernah datang ke surau leh. Nanti lah dapat kaji namo tuh. Iyo bona lah contoh itu awak. Itu balik tanya ke diri awak. Sebab yang thoriqah itu nyo bisanya dengan banyak-banyak ikwa, dengan barami-rami ikwa. Badek harus barami-rami sebab yang dituju dek itu adalah mengikut kepada Rasulullah. Apakah Rasulullah ini beribadah ini dalam kesendirian toroi? Tidak. Nanti silsilah mana wak sambuang, tidak dokek-dokek ke surau leh, tidak mau tibu di masjid bagai leh. Kan ada loh kadang-kadang Bapak dan Ibu yang jadi alasan, mali apa jemaah masjid yang moka, cak di rumah dia tak kusuk. Taruhlah itu jadi alasan. Nang ke surau? Nalai sama-sama kita aja orang-orang surau sadonya, ndak jadi tibu dah. Apa alasan leh? Apakah memang ndak ju kusuk tibu di surau? Di masjid cakap mungkin di banyak anak-anak merasa terganggu awak, di surau leh. Jadi sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya Bapak dan Ibu. Dan itulah nama membuat hati semakin tertutup. Padahal kita selaku murid mesti beramal dengan amaliyah mursyid. Kosik beramal dengan amaliyah mursyid. Apa yang disuruh adik guru, apa kebiasaan yang diagi adik guru, hidupkanlah itu toroi. Contoh. Awak disiko setiap tang senayan diramikan surau. Setiap tang kami diramikan surau. Aku tak datang-datang deh. Makanya boleh jadi orang terikat. Jadi kalau mengaji terikat, kalau oleh sekedar kaji terikat, gitu non perlu Bapak dan Ibu, memang tak perlu datang ke surau dah. Bawa kaji terikat lah dibuka ada orang di HP itu sudah. Atau untuklah rumah.
Jale ba dingin-dingin je jalan ke surau. Diape je lah. Torikat Anda sabu ya Anda Aduh situ. Nah, tapi kalau ingin masuk ke torikat mesti datang ke surau. Nah, ketika awak lau mau jadi orang torikat Bapak dan Ibu, lau mau patuh, lau mau awak redho, la yakin awak, la kona awak, la suku awak bersama-sama. Nah, baru nanompek tadi mulai terbuka. Zohir, batin, awal dan akhir. Nah, tengok dari luar. Zohirnya Muhammad itu adalah jasmani. Jadi, tubuh awak ko, zohirnya Muhammad. Itulah yang ditanya dek malaikat dulu ketika tubuh angkasa ko mulai dicipta. Contoh apa limbah gua Adam ku kadibuat ya Allah. Ala suratim Muhammad. Nah, contoh itu kece Allah. Berarti nan tubuh kita kalau sawananya Muhammad. Apa maksud tubuh kita ko sebagai Muhammad? Inyo adalah tompe untuk memuji, alat untuk memuji. Berarti kalau jadikan zohirnya Muhammad adalah jasmani di diri kita, nan jasmani nan tubuh nan kasako, jadianlah inyo Muhammad sehingga memperbuat kerajo yang terpuji aja saudara. Hanya bumpuk-bumpuk. Tibu di mata, tibu di telinga, tibu di tangan sampai ke kaki, olah yang terpuji kerajo saudara. Mata ba'ah. Telinga, lain yang terpuji di donga. Lidah, lain yang terpuji di kecilnya. Tangan, sampai kaki, lain yang terpuji dilakukannya. Ketika lah terpuji yang dilakukannya, berarti ketika itu lah zohir Muhammad itu dia awak. Nah, kena payah-payah kau jawab. Jaminannya Bapak dan Ibu. Nah, kalaulah nan zohir itu menjadi jasmaninya Muhammad itulah hidupnya lewat tubuh kita sebagai Muhammad, ikulah yang dak tolok dibakar jawabin rokok itu. Yang takut nak pada rokok tu lah. Dilarang kita beribadah itu di guru-guru kita karena takut dengan rokok. Kenapa? Kita tidak perlu takut. Apa sebab? Kalau lezohirnya Muhammad, inyo tidak tolok dek naroko. Apa sebab? Naroko itu pun sendiri darinya juga. Mereka mungkin enggak dibakar Muhammad tuh. Tapi Bapak dan Ibu, karena perilaku awak dek Allah menjadi Muhammad, maka Allah mengecek dalam Al-Quran. Kita nanti diubah bentuk baru bisa berendamkan rokok. Contoh diubah. Ada mengecek di Al-Quran itu contoh ciga. Kunu kira datan khasiin. Kan? Ada mengecek contoh babi. Asa ada je lah perangai-perangai kebinatangan yang ada di awak itu. Itulah yang akan membuat awak masukkan rokok. Maka kecek al-ulama tasawuf Bapak dan Ibu, ketika kita ingin untuk datang ke halakoh menempa diri yang bernama suluk, jangan dianggap kita ko adalah orang yang mulia. Tapi kita ko adalah orang yang paling hino. Habis itu masuk surau dah. Anjing garang yang babolang tujuh boleh. Itulah yang dikurung di surau dah. Kita adalah sudahlah namu anjing garang lo cik lai. Bolangnya baga? Itulah yang ditempa, itulah yang dikurung. Mana yang tujuh boleh itu bolangnya. Hawa, naposu, dunia, setan, iri, dan dengki. Pemarah, pembongi. Lobo, tamak. Mujub, ria. Takobuh. Suma'ah. Apa itu? Boleh. Panjang angan-angan. Lalai dan jahil. Tujuh boleh. Nah, itu yang dikurang. Sehingga ciek jo ragi leh. Ndak tujuh boleh bolang leh. Garangnya cako hilang. Namunyo najis borek tadi hilang. Sebab najis terbarat itu Bapak dan Ibu bukan noji di tubuh yang kasar. Kalau yang kasar aku lo semua mangkiannya. Dijilewa di anjing mereka basuh 7 kali. Salah satu dari 6 tujuh itu basuh jo tanah. Nah, kan gampang nih.
Sewonta itu bisa dianjaan. Tapi nan najisnya, nan najis di siku, nan tujuh boleh itu bolangnya. Aja pun, ini bisa sewonta itu aja dibasuh. Tidak. Hal itulah maka kita datang ke surau. Anggaplah diri kita orang yang paling hino. Nah, dibersihin tuh. Nah. Yang kedua, batinnya Muhammad itu adalah ruhani. Dikaji kita masalah ruhani. Kalau awak iyalah awak menjadi orang tarekat, yang jasmani cako mulailah elok lai karojonya, dan yang ruhani kita mesti ada pembimbing. Itulah maka kaji kita di surau masalah rohania aja banyak. Batinnya Muhammad itu adalah rohani. Maka batinnya Muhammad itu adalah rohani, mesti rohani kita terbimbing melalui rohani pula. Di mawak malatia supaya rohani awak dapat bimbingan secara rohani, itulah perlu tawajuh. Itu perlu tawajuh. Ketika jasmani utak awak aja nang kadisi bapak dan ibu, aku contoh nang kini kah. Ambo menyampaikan lewat jasmani, lewat lidah ambo, lewat lisan ambo. Masuk ke telinga bapak dan ibu, tersimpan di utak. Tersimpan di utak awak menjadi ilmunya. Itu masih jasmani. Jasmani bisa mendidik, melatih, dan magi pengetahuan secara jasmani pula. Tapi kalau rohani, le tolok je muncung nyampen. Dah amuah. Dah itu makanannya dah. Jangan pikir balam je puyu aja, Pak. Nah, itu bahasa guru kita dulu. Ba pikir balam jo. Jo balam. Awak baik jo. Je puyu. Le mau dapat ke balam dah. Artinya apa? Kalau yang dituju adalah rohani kita, maka pembimbingnya mesti rohani pula. Jadi nan tawaju itu apa? Nan tawaju itu kita berhadap secara rohani dan dituturi oleh rohaniyah guru. Nah, zahirnya yo balingkar, tapi nang sebenarnya di situ rohani dan rohani. Kan ndak mau tahu guru dalam tawaju. Kok mengeceknya tuh? Biko cara atau ceramah mau tuh ndak tawaju lah dah. Nah, tapi nyoh ontok kan itu. Tapi ada ndak berubah perasaan ketika itu dia? Itu tandanya rohani dengan rohani. Nyo ndak mengecek, dia bahkan sama-sama dikunci lidah awak, ditungkian ke langit-langit, sama-sama dikunci. Tapi perasaan awak mulai hidup, perasaan awak mulai berubah. Ketika awak menyebut awak sebagai orang tarekat, diajak tawajuh ta'ammuah atau alun tarekat. Dek ngaji tarekat, yolah lama. Tapi menjadi orang tarekat, alun yolai. Apa tanda? Itunya. Diajak tawajuh, tak mau hadir lagi. Tawajuh kan banyak cara seorang jadinya. Yalah. Duma aja tawajuh. Jadilah. Nggak lepas ya, kalau tidak mesti disuruh, udahnya. Ayo, ndak lah. Kalau mau di rumah boleh lah. Nah, kemudian akhirnya Muhammad adalah nurani. Nah, akhir Muhammad adalah nurani. Itu kaji yang pertama tuh Bapak dan Ibu. Jangan wak sangko kaji nur tuh kaji lah tinggi lah dia indah. Pada itu kaji pertama itu dia lagi adik guru. Boleh kona-kona? Kalimahnya kalimah Allah, daweknya nur. Kemudian tuh ditunjukkan adik guru atau pertama? Nah, berarti itu kaji awal. Dia olah sampai ke nyawa lah sontiang peluang. Rupalun itu baru kaji pertama. Maka sebelagi alun basuh dengan kaji pertama ko, sebenarnya kita alun jadi orang terikat. Ngaji terikat juga baru. Apa makna daripada nur itu? Nur itu cahayo. Cahayo itu apa? Torang. Nanti kalau lah torang berarti jale. Nah,
Didaweknya Nur Muhammad ke cik guru untuk memudahkan kita memahami. Yo jalin masuk kalimat Allah dan dibaca. Nyawa sangkul lo bapak dan ibu mandang kak dado atau kalau lo cahayu dari dado tu ada itu dah. Ini malu kata obi cahayu tu. Direndahkan dulu pemahamannya. Nah, amu kosnya torang kalau lah torang tentu jale. Maka kalau jale berarti tarasonya di awak tore masuk jantung tu manggari. Iyo le menyebut kalimat Allah toroi. Nah, sampai tahapannya nanti kepada akhirnya Muhammad itu adalah Rabbani. Kalau Rabbani, disitulah basuhnya beko. Membaca dengan sendirinya. Berarti kan kaji pertama itu tuh. Jadi kalau nak copi awak masuk ke tarekat, nak dapat awal akhir zahir dan batinnya Muhammad supaya mudah diteladani, baca doa yang dibaca dek oleh Pak kita tadi. Allahumma rzuqna mutabi'atan binabiyika sallallahu alaihi wasallam awalan akhiran zahiran batinan kaulan wa fi'lan wa ta'atan wa amalan solihan wa'dah. Nah, kan ada aja beda kita lagi. Kalau nafal ya beko kita ulang-ulang bahkan direkam ke cik guru kita beko kan. Ikut doa baca tore supaya kita dimasukkan oleh Allah menjadi orang yang istiqomah di dalam tarekat. Nah, di ompekku yang kunci Bapak dan Ibu. Nah, ompek ikolah yang Rabi'. Tapi ompek iko yang intinya adalah yang awal. Maka disebutlah Rabi'ul awal. Rabi' itu saprompek. Nah, tapi yang lahirnya Muhammad di tubuh kita itu yang di awal. Tadi? Awalnya apa tadi? Awal Muhammad? Rabbani. Situ letak lahirnya. Nah, lama lihat. Kalau Rabi' itu adalah seperompek, setengah, tambah seperompek lagi, 3 perompek, tambah seperompek lagi baru jadi cie. Jadi di mana sebenarnya Rabiul Awal itu? La ilaha in situ. Kan dua boleh itu huruf itu. La ilaha illa Allah. Nah, itu juga tuh yang awal akhir zahir batin tadi. Jasmaninya tubuh angkasa tibu di kita la. Af'al di Allah, tubuh di awak. Zahirnya Muhammad. Nah, sangkuin kion. Suruh sekali itu. Ilaha. Namu di Allah hati tibu di kita. Itulah nan batin di Muhammad. Nah. Ilah. Kan jadi nyawa di kita sifat itu di Allah. Nah. Itulah yang disebut dengan nur tadi. Akhirnya Muhammad. Nah. Allahu. Itu menjadi sir, rahasia diri kita. Nah, itulah yang awalnya Muhammad. Disitulah tak lahirnya Muhammad itu. Rahasia di Allah. Insan namu di tubuh kita. Di kita belok-belok. Nah kaji Bapak dan Ibu. Hanya kan basuh je tujuh balik tu. Elo lah kan ya. Basuh jo balik. Jo la ilaha in. Gitu suruh balik. Oh, torikat iko kita tompang, beko surahannya. Torikat inya kita masuk beko surahan. Yang pada intinya, la ilaha illallah jo. Betul tu. Maka tak boleh kita pasalah-pasalan. Tak cenditu dah. Awak lun soto, le memasuki, le memahami, le lawak salah orang. Biarlah dulu. Di ketika ada perbedaan-perbedaan, biarlah dulu. Awak tompang je lah kaji awak. Nanti setelahnya sampai ke ujung hanya akan masuk samonya itu. Ingin awak jasmaninya lahir, ingin awak rohaninya lahir, ingin awak nuraninya lahir, ingin awak rabbaninya lahir, maka carilah kaji, berbaiatlah awak,
berjanji setia lawak dalam kalimah la ilaha illallah. Itu amalan yang didawamkan di guru-guru kita siswa. Itu kan di soman nak sabandi. Kan jadi tujuannya. Malahan banyak loh la ilaha illallahnya kan. Berapa banyak tuh? 490.000. Nah, tapi sayangnya itu puluh. Awak di ulun je nak masuk ke dalam torikat. Sudah suluk tu tak ada tak lihat. Dalam suluk. Lai bapu puas siang dan malam. Tak bonti-bonti mengajam target. Tujuan loso. Alah, sudah suluk tak ada satu tak lihat. Alai dibuatnya tak lihat setiap sejumat di daerah awak. Ainyo dulu keluar. Jadi sebenarnya situ keteledoran kita Bapak dan Ibu. Jadi indak jaminan kitulah berulang ke surau itu kita masuk ke dalam torikat, indak jaminan. Walaupun lah sekian kali suluk, indak jaminan. Sebab non torikat itu bisa dicoliak bukti yang nyata sian betul-betul jadi orang torikat. Orang yang taat, orang yang redha, orang yang yakin, orang yang qanaah, orang yang selalu ingin bersama-sama. Ketikanya seorang ajarnya akan mencari kawan. Nah, itulah prinsip orang terikat. Di sekali-sekali buatlah berkumpul-kumpul awak sama awak. Itulah guna dibuat surau, itulah guna diadakan wirid tawajuh supaya awak bisa masuk menjadi orang terikat. Nah, itulah yang mesti kita dawamkan tori Bapak dan Ibu. Jangan sekedar doa aja, doa yolah. Allahumma inni as'aluka taubata wal inabata wal istiqamah ala syariatil wura wa tariqatil bayda. Awak minta aja istiqamah di dalam tarikat. Doa aja nalai, usaha awak. Alun leh. Berarti alun dia mau masuk leh. Itulah minta. Mungkin dia awak kurang iko dikawaninya lelobia dengan ada bersama-sama. Mudah-mudahan zuk itu saling pindah memindah. Nah, ingin awak lebih maksimal, dan cukupkan baguru dengan jasmani. Amo kasih baguru jasmani, Allah basuwo jo guru awak, Allah awak ditalkinkan zikir, atau tidak dokek-dokek lah. Lanjutlah dulu secara rohani. Bahas secara rohani, ikuti tawajuh. Nah, supaya perjalanan awak lebih meningkat. Nah, jadi itu sebenarnya Bapak dan Ibu, bukan untuk kita bersama saja, tapi ambo termasuk mengatai-ngatai diri ambo sendiri. Ya, rupanya lah sekian lama awak masih asik mengaji torikat jo baru. Ulun juga jadi orang torikat. Awak lah ingin lo menjadi Muhammad, rupa perangai awak alun sesuai jo Muhammad itulah. Awak ingin juga menjadi Muhammad secara rohani, rupa hati awak masih banyak lalai. Awak ingin juga basuwo dengan akhirnya Muhammad, rupa na nyawa awak alun jetai silai. Apalai ingin awak untuk dapat melahirkan Muhammad yang disebut dengan Rabbani itu, ternyata ulun sampai awak le kepada lapisan sir itu. Maka oleh sebab itu, sampainya kita ke situ, ndak tolok dek kaji. Tapi kita akan disampaikan melalui amalan. Nah, kaji ndak akan menyampaikan kita kepada Allah, kepada awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad, ndak akan sampai ke yun. Tapi kita akan tiba di situ kalau lay adu amalan. Di mana penting? Amalan. Kedua-duanya perlu. Amalan aja wak pupua beko. Latibo condeko. Awak kok merasa sontiang seorang pulau beko. Di sekali-sekali baca jo kaji. Untuk apa? Untuk mukuah. Iyo latibo wak siko. Iyo latibo wak siko. Jauh kira oleh. Bisa itu. Di kedua-duanya perlu sebenarnya. Tapi yang lebih perlu dulu amalan dulu. Di beramal wak setiap saat. Ngaji kok sekali sebulan jadi. Nah, kok sekali mulai lagi, kok sekali sepokan. Jangan sama aja. Ngaji sekali sepokan, beramal sekali sepokan pulaunya. Nah, sudah mau pasang.
nyelobian dulu di amalan. Nah, jadi itulah Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan pada malam kini. Mudah-mudahan sama-sama bermanfaat dek kita. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.